Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih tahun baruannya? Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat untuk belajar jaringan komputer dan cyber security. Untuk menambah semangat teman-teman dalam belajar, saya akan membuat video series terbaru di tahun 2023 ini. Topik pada video series kali ini adalah tentang cloud computing. Nah, gimana nih teman-teman, menarik kan topiknya? Nanti di dalam video series ini kita akan kombinasikan antara teori atau konsep dengan praktek di cloud computing. Untuk prakteknya nanti kita akan menggunakan produk dari Biznet GeoCloud. Untuk video pertama ini kita akan masuk ke pengenalan terhadap cloud computing. Kira-kira cloud computing itu seperti apa sih? Sebagian teman-teman di sini mungkin sudah tidak asing dengan istilah cloud computing. Tapi kadang-kadang kita masih bingung ya, bedanya antara internet dan juga cloud. Nah, di sini kita akan jelaskan seperti apa sih cloud computing itu. Kalau kita ngelihat ke belakang, ketika kita membuat sebuah aplikasi atau mengembangkan sebuah jaringan, maka yang disediakan oleh kita atau perusahaan tersebut adalah ya sebuah server ataupun sebuah storage yang tersimpan di dalam perusahaan itu sendiri, atau yang kita kenal dengan on-premise. Cuman masalahnya adalah dari sisi biaya dan juga efisiensi tenaga atau daya. Contoh misalkan, untuk biaya, berarti perusahaan tersebut harus menyediakan space yang sangat besar dan juga harus mengikuti syarat-syarat sebuah ruangan server, harus ada AC-nya, harus ada ventilasi udaranya, dan seterusnya. Kemudian juga harus mengeluarkan uang untuk membeli server, rack, storage, RAM, prosesor, dan lain-lain. Kemudian kalau ada kerusakan, maka perusahaan yang akan menanggungnya. Dia harus beli RAM baru, dia harus membeli storage baru, dan seterusnya. Akhirnya, biaya untuk memaintenance server tersebut sangat tinggi sekali. Kemudian masalah yang kedua adalah dari efisiensi energi atau daya. Coba teman-teman bayangin, kalau server on-premise ini terus online 24 jam per 7, maka listrik akan terus meningkat. Belum lagi dari AC-nya, dari blowernya. Maka perusahaan harus membayar biaya tagihan listrik per bulannya sangat tinggi. Nah, akhirnya keresahan-keresahan inilah yang akhirnya memunculkan sebuah teknologi baru yang disebut dengan cloud computing, supaya perusahaan bisa menekan biaya operasional atau maintenance, dan juga penggunaan listrik di perusahaan tersebut. Kemudian, kita coba artikan cloud computing itu apa. Di sini disebutkan bahwa cloud computing itu merupakan sebuah abstraksi komputer, resource, layanan berbasis web yang dapat digunakan oleh si pengembang sistem untuk mengimplementasikan sistem berbasis web yang kompleks. Jadi kata kuncinya teman-teman bisa bayangkan sebuah abstraksi komputer ataupun resource misalkan kayak RAM, prosesor, storage itu diabstraksikan sampai dengan penggunaan layanan-layanan aplikasi atau berbasis web. Yang kemudian abstraksi ini digunakan untuk si pengembang sistem tadi mengimplementasikan yang ingin mereka buat. Contohnya, sistem berbasis web. Kadang orang sering juga menyebut cloud computing itu sebagai virtual. Ya, nggak salah juga sih. Sebenarnya konsep dari virtual dan juga cloud ini sama-sama mengabstraksikan sebuah komputer, resource, ataupun layanan-layanan lainnya. Kenapa disebut virtual? Kalau misalkan sebuah teknologi ataupun solusi yang kita usulkan itu membutuhkan resource yang banyak, kemudian storage yang luas, maka kita dengan gampang untuk memperbesar atau memperkecil sesuai dengan permintaan atau request dari kita. Nah, berdasarkan sifat virtual inilah akhirnya teknologi cloud computing ini dia juga bisa melakukan perubahan terhadap resource-resource yang dibutuhkan oleh si penggunanya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin beralih ke cloud, kita tinggal tentukan saja kebutuhan resource-nya berapa, kita bisa naikkan atau turunkan, kemudian untuk jaringannya kita hanya membutuhkan berapa, dan seterusnya. Akhirnya, dengan kita menerapkan konsep cloud ini, pusat data di perusahaan yang awalnya menggunakan on-prem, itu bisa dialihkan ke internet atau ke cloud. Dan tentunya pengurangan biaya akan sangat signifikan sekali. Kemudian,
Bagaimana cara kita mendeploy sebuah teknologi cloud ini? Nah, ada 4 model deployment yang bisa kita terapkan. Yang pertama, ada yang namanya private cloud. Yang kedua, public cloud. Yang ketiga, community cloud. Dan yang terakhir adalah hybrid cloud. Kalau kita bicara private cloud, ya itu sudah jelas. Artinya, pengguna atau entitas yang menggunakan private cloud ini adalah kalangan-kalangan terbatas atau hanya untuk kita sendiri. Jadi orang lain yang tidak punya kepentingan itu tidak boleh masuk ke dalam jaringan cloud yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua adalah public cloud. Nah, public cloud ini biasanya sering digunakan oleh masyarakat umum. Dan yang memiliki teknologi cloud ini adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang sengaja memberikan layanan cloud-nya untuk dipakai oleh masyarakat umum. Nah, cuman karena sifatnya open, maka tantangan utama pada layanan public cloud ini adalah masalah security atau keamanan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya community cloud. Community cloud ini biasanya digunakan oleh 2 atau lebih kelompok atau organisasi yang punya kesamaan atau kepentingan yang sama. Misalkan, layanan cloud untuk semua kampus-kampus atau perguruan tinggi. Maka yang boleh tergabung ke dalam layanan cloud community ini adalah hanya perguruan tinggi saja. Jadi kalau misalkan ada dari perusahaan A atau dari SMPN misalkan, ingin join ke dalam jaringan community ini, maka tidak diperkenankan. Jadi hanya untuk kepentingan yang sama saja. Kemudian yang terakhir adalah hybrid cloud. Jaringan hybrid cloud ini adalah kombinasi dari ketiga jaringan awal tadi. Dengan kata lain, hybrid cloud ini merupakan integrasi dari public cloud, private cloud, dan juga community cloud. Kalau tadi kita bicara tentang model deployment-nya, sekarang kita coba lihat model layanan cloud-nya atau cloud service-nya seperti apa. Ada 3 jenis cloud service yang bisa kita sediakan. Yang pertama, ada yang disebut dengan SaaS, yaitu Software as a Service. Kemudian yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Kemudian yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, kira-kira bedanya apa antara SaaS, PaaS, dan juga IaaS ini? Yang pertama, SaaS itu memberikan fondasi berbasis cloud untuk perangkat lunak sesuai kebutuhan atau permintaan. Jadi, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan cloud berbasis SaaS, mereka hanya bisa menyediakan software saja untuk digunakan secara bersama-sama. Untuk masalah hardware-nya, ya pengguna nggak ada hubungannya. Jadi, aplikasi apa saja yang disediakan oleh si perusahaan, nah itulah yang dipakai oleh si pengguna. Nah, beda dengan PaaS. Kalau PaaS ini menyediakan teknologi perangkat keras yang menjadi fondasinya. Kalau teman-teman membutuhkan spek perangkat keras seperti A, B, C, dan seterusnya, nah layanan PaaS ini cocok digunakan pada kasus tersebut. Kalau bicara IaaS atau Infrastructure as a Service, ini lebih luas banget. Yang disediakan oleh IaaS ini tidak hanya aplikasi, tetapi juga mulai dari mesinnya, penyimpanannya, resource jaringannya, itu bisa dikelola oleh kita sebagai pengembangnya. Gambar di samping ini merupakan perbedaan antara IaaS, SaaS, PaaS, dan juga server on-premise. Warna biru keputih-putihan ini itu adalah yang ditangani oleh kita. Sedangkan yang warna biru gelap itu tidak ditangani oleh kita. Kalau on-premise, semua aplikasi, data, rantai, middleware, OS, sampai dengan network, itu kita tangani semua. Berarti harus ada orang-orang yang ahli di bidang data, aplikasi, OS, virtualisasi, sampai dengan network. Dan tentunya perusahaan akan membayar banyak sekali untuk orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Kalau kita lihat infrastruktur as a service, yang kita kendalikan atau kita kelola itu hanya aplikasi, data, runtime, middleware, dan OS. Untuk masalah virtualisasi, server, storage, dan network, itu nanti perusahaan atau vendor yang menyediakan layanan ini yang akan mengurusnya. Enaknya kalau seperti ini, ya kita nggak perlu tahu masalah yang ada pada server seperti apa.
kemudian juga kalau ada jaringan yang nggak connect seperti apa. Yang penting yang kita tahu adalah semua masalah virtualisasi, server, storage, dan juga network itu harus tersedia oleh si pengguna layanan cloud ini. Kalau platform as a service, yang bisa dikelola oleh kita hanya aplikasi dan data saja. Jadi kita tidak bisa mengelola masalah OS, server, dan juga network. Kemudian yang terakhir adalah software as a service. Kalau SaaS ini, kita memang tidak diberikan hak untuk mengelola apapun. Jadi hanya sebagai pengguna layanan SaaS saja. Nah, kebayang kan teman-teman? Gimana enaknya kalau misalkan kita sudah menggunakan SaaS, PaaS, atau IaaS dibandingkan dengan on-premise. Kemudian terakhir adalah keuntungan yang kita dapatkan ketika menggunakan cloud computing itu seperti apa. Sebenarnya, keuntungan yang teman-teman dapatkan dalam menggunakan atau menerapkan cloud computing ini sangat banyak banget. Tapi di sini saya ambil 4 keuntungan yang paling utama. Yang pertama adalah skalabilitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, keamanan. Dan yang keempat adalah cost atau biaya. Bicara skalabilitas, di sini teman-teman bisa memanage apapun yang ada di server cloud ini. Ya tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita saat ini menggunakan prosesornya 4 core, kemudian di 3 bulan berikutnya kita merasa kayaknya nggak butuh 4 core deh, ingin turunin ke 2 core. Oke, itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Kemudian reliabilitas. Tentu saja dengan adanya cloud computing, semua kebutuhan-kebutuhan data itu bisa disediakan oleh layanan cloud ini. Karena yang mengurus masalah server dan juga jaringan itu adalah vendor dari penyedia layanan cloud-nya, otomatis yang bertanggung jawab terhadap masalah jaringan, masalah update software atau update OS-nya, itu adalah tanggung jawab dari vendor tersebut. Jadi kita nggak mau tahu. Pokoknya yang kita tahu adalah semua yang ingin kita butuhkan, resource yang ada, datanya ada, dan juga semua layanan-layanan yang sudah kita gunakan itu ya harus tersedia. Kemudian yang ketiga bicara keamanan. Ya tentu saja masalah keamanan ini menjadi concern utama sebenarnya di bidang cloud computing ini. Karena kenapa? Karena ketika kita bicara sebuah layanan yang ada di dalam internet, artinya semua orang itu bisa mengakses layanan tersebut. Nah, tapi di dalam cloud computing itu sudah ada beberapa cara dan juga teknik yang sudah diterapkan untuk mengamankan layanan cloud computing ini. Nah, sisanya adalah tergantung dari kita sebagai pengguna. Bagaimana cara kita melakukan konfigurasi terhadap hardware-nya atau melakukan konfigurasi terhadap sistem operasinya sampai dengan aplikasi yang kita kembangkan, yaitu harus kita jaga benar-benar keamanannya. Mungkin saja serangan itu masuk dari aplikasi yang kita kembangkan, bukan dari vendor penyedia layanan cloud-nya. Kemudian yang terakhir adalah biaya. Biaya juga menjadi faktor penentu sebuah perusahaan atau orang-orang itu pindah atau migrasi ke jaringan cloud. Masalah ini sudah saya singgung di awal. Jadi, pengeluaran biaya-biaya operasional dan juga maintenance di jaringan, server, listrik, itu sangat banyak memakan biaya. Nah, pihak manajemen atau stakeholder itu kan berpikir bagaimana memangkas biaya-biaya tersebut. Nah, salah satunya adalah ya kita menggunakan cloud computing ini. Oke, nah gimana nih teman-teman? Sudah bisa memahami kan seperti apa sih cloud computing ini? Minimal teman-teman bisa membayangkannya. Seberapa enaknya ketika kita menggunakan atau menerapkan cloud computing di perusahaan kita atau di organisasi kita. Di video berikutnya, kita masih tetap membahas tentang cloud computing ini. Sekian video kita kali ini, kita ketemu lagi di video series tentang cloud computing selanjutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.